Tadi ya kata-kata lu tadi itu ngingetin gue sama satu orang. Siapa tuh? Terima uangnya, jangan pilih orangnya. Politik uang yang diproses oleh Bawaslu melalui sentra penegak hukum itu masih sangat minim. Jadi kalau ditanya partai mana yang paling banyak pelaku politik uang yang terbukti di proses persidangan untuk Pileg 2019 adalah Partai Gerindra. Teman-teman, pemilihan umum presiden dan calon anggota legislatif memang sudah berlalu. Tapi sesaat lagi kita akan menghadapi pemilihan kepala daerah serentak. Nah, salah satu persoalan dalam pemilu yang terus saja terjadi adalah praktek politik uang. Nah, praktek politik uang ini adalah bahaya laten yang banyak terjadi di daerah-daerah, di nasional gitu ya. Bahkan sampai pemilihan-pemilihan di tingkat desa sering juga terjadi. Nah, beberapa waktu belakangan ICW ini baru saja menghasilkan hasil riset mengenai politik uang dari beberapa contoh kasus di periode pemilu sebelumnya. Nah, kita akan bahas bersama Bang Kurnia. Selamat siang, selamat sore, kapanpun mendengarkan Bang Kurnia. Ya, selamat sore Mas Biko. Iya, masih berkotak dengan laptop sepertinya Anda ya. Kabar belum ditanya tapi nih. Oh iya, biasa kan tanya kabar. Saya mau tanya kabar karena Anda sibuk. Gimana kabar Bang Kurnia? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini meskipun saya kira tadi Anda pakai baju putih dari Seknek dipanggil. Oke. Nah, Kur, ini tadi yang sempat dibuka di awal bahwa kita masih dalam titik persoalan politik uang adalah salah satu masalah laten yang tak kunjung terselesaikan. Bahkan dalam pemilihan umum presiden kemarin gitu ya, kalau saya tidak salah Presiden Jokowi juga pernah sempat menyampaikan. Nah, apa yang sebetulnya kalau dalam kacamata ICW gitu ya bisa sampaikan, kenapa ini tetap ada dan terus berkembang biak lah bahasanya gitu. Nggak enak banget sih ya. Tapi tetap terus dalam setiap pemilu itu ada terus ya politik uangnya. Iya, jadi itu kan menjadi benar ya tadi yang lu bilang, ini adalah masalah yang laten, ini adalah masalah yang hampir semua orang tahu. Karena kan Biko, kalau di pemilu itu kan ada beberapa subjek ya. Yang pertama soal penyelenggara pemilunya. Kalau penyelenggara pemilu itu ada Komisi Pemilihan Umum, ada Bawaslu, ada DKPP. Ada peserta pemilu, ada partai politik, capres, cawapres, atau mungkin calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Yang ketiga ada pemilih. Nah, dalam konteks 3 subjek dari pemilu itu selalu menghasilkan problem yang terus-menerus terjadi. Salah satunya terkait dengan politik uang. Di luar rentetan kecurangan yang bisa dilihat terang benderang, misalnya saat pemilu 2024 kemarin. Itu benderang banget sih emang. Kan banyak, Bi, kalau sekarang kita menonton pengakuan dari para caleg, itu kan mereka menyebut pemilu tahun 2024 itu brutal. Brutal dalam konteks banyak, Bi, yang mengatakan, waduh, saya ketika mengikuti pemilu legislatif tingkat DPRD kabupaten, Bi, itu keluar duitnya miliaran. Bahkan gue pernah dengar info, orang yang mengikuti kontestasi politik DPR RI Dapil Jakarta itu angkanya di atas 50 miliar rupiah. 50 miliar? 50 Jadi miliar calon rupiah. anggota legislatif DPR Dari RI? calon anggota legislatif DPR RI selama rentang waktu kampanye 75 hari, mereka menghabiskan lebih dari 50 miliar. Memang komponennya banyak. Iya. Tapi terselip satu komponen pembiayaan. Apa tuh? Yaitu pembiayaan kepada para pemilih. Oke. Atau yang biasa dikenal, yang akan kita bahas tentu, soal politik uang. Ada serangan fajar dan lain-lain. Nah, sehingga permasalahan itu yang tidak kunjung terselesaikan. Hari ini kita akan bahas soal bagaimana regulasinya, bagaimana implementasi penegakan hukumnya, bagaimana pola yang terjadi, siapa pelakunya. Hanya saja memang kajian ICW belum memotret tahun 2024. Karena kan memang baru terselenggara.
Kita Jadi memotret tahun 2019 yang lalu. oke. Gitu. Jadi ini adalah kasus-kasus yang sudah diputus gitu ya Sudah di tahun kasus tahun 2019 yang sudah diputus Yes. terkait dengan politik uang. Ya. Oke, ini nggak apa-apa menarik karena teman-teman sekalian, problem politik uang ini tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya adalah hal yang sebetulnya seringkali terus-terus Ya, terjadi dan betul. dalam tanda kutip jadi ya adik saya juga dengan informasi yang sama bahwa tidak sedikit calon yang menggunakan senjata akhir ini di hari H gitu ya, bentuk Ya. serangan fajar atau bahkan untuk mobilisasi dan dalam bentuk-bentuk lain. Betul. Oke, hasil kajian teman-teman ICW soal politik uang dari putusan pemilihan legislatif tahun 2019, secara umum apa yang teman-teman dapat ya? Kita belum bicara secara dalam gitu ya. Saat itu nanti aku pengen tanya gitu. Nah, yang sebelum ke situ, Bang Kurnia mungkin juga perlu dijelaskan bahwa politik uang ini tidak hanya tadi karena kita buka dengan serangan fajar, tidak hanya ketika jelang pemilihan, tapi juga bisa terjadi dalam masa-masa kampanye, begitu kan Bang Kurnia ya? Betul. Ya, berupa pembagian uang dan lain-lain seperti itu. Nah itu kalau dari potret ICW, apakah misalnya dari putusan ini tentu ya di 2019 itu yang didapat itu kasus politik uang di saat pemilihan atau masa kampanye atau bahkan setelah masa kampanye, ada nggak, kelihatan nggak di situ? Jadi kan sebelum masuk ke sana ya, Bik, politik uang itu kan sebenarnya tidak hanya terkait dengan pada saat masa kampanye. Ya, Kalau kita potret sebenarnya ada beberapa loophole yang rasa-rasanya berpotensi besar terjadinya politik uang dalam fase penyelenggaraan pemilu. Kalau teman-teman tentu penonton mengetahui bahwa pemilu kita itu diatur di dalam kompilasi undang-undang yang dinomori nomor Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Ada beberapa celah memang kalau kita lihat secara umum di luar dari konteks regulasi. Misalnya yang pertama, Bik, kita dulu sempat advokasi itu saat awal tahun 2023, yaitu proses verifikasi partai politik. ya. Ada kan verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Di sana terjadi atau berpotensi juga, Bik, ada politik uang. Agar apa? Agar partai itu diloloskan sebagai peserta pemilu. Oke. Itu celah pertama. Ya. Celah kedua, ketika mereka membuka rekrutmen caleg, maka bakal calon anggota legislatif agar diusung, agar diterima oleh partai politik, mereka juga berpotensi untuk membayar partai tersebut. Misalnya untuk mendapatkan nomor urut. Betul. Ya kan, Bik? Ya, Sekarang ya, kan nomor ya, ya. urutnya yang nomor urut 1, nomor urut 2 biasanya Ya. rate-nya lebih mahal. Betul. Dan itu ada beberapa fakta pemberitaan juga waktu pemilu-pemilu sebelumnya bahwa 1-2 ini untuk mendapatkan nomor-nomor tertentu itu di peringkat atas itu biasanya ada harga yang harus dibayarkan. Benar, simple aja sebenarnya kalau teman-teman mau verifikasi. Coba cek kemarin ketika teman-teman pemilu di dapil teman-teman DPRD kabupaten, kota, provinsi berjenjang, RI cek nomor 1 dan nomor 2. Siapa mereka dan bagaimana mekanisme mereka bisa mendapatkan nomor itu. Karena kadang-kadang Big, public figure misalnya, dikasih nomor urut 1, nomor urut 2. Padahal ada kadernya yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi tidak mendapatkan angka tersebut. Nah, kabarnya itu harganya juga fantastis, Big. Itu fase kedua. Kemudian fase ketiga adalah saat masa mereka sudah ditetapkan sebagai caleg, tapi belum masuk masa kampanye. Istilahnya mereka investasi, bro. Investasi ke para pemilih. Ya kan? Ya. Polanya kan misalnya mereka melihat di situ siapa tokoh masyarakatnya, mereka datangi orang itu, mereka buat acara, kemudian ada transaksi yang melanggar hukum di sana. Kemudian ya masuk ke fase-fase yang pada umumnya, fase kampanye, fase masa tenang, kemudian fase serangan fajar pada saat hari pemungutan suara. Itu sebenarnya potensi-potensi korupsi atau politik uang yang kami atau yang kita potret di dalam kajian yang baru saja dilansir. Nah kemudian, Bik, kalau secara umum ya,
ICW mendapatkan data dari Badan Pengawas Pemilu. Jadi teman-teman, ini menarik sebenarnya. Kalau kita mengatakan politik uang itu yang tadi lu sampaikan sudah menjamur di mana-mana terjadi, maka pertanyaan refleksinya adalah berapa sih yang sudah ditindak penegak hukum? Karena kan itu data objektifnya ya. Ternyata datanya sangat rendah, Bik. Tahun 2019 berapa, Kur? Bawaslu kita mendapatkan data dari mereka itu ada 52 putusan. Tahun 2019? 2019 52 putusan, namun setelah dicek lebih lanjut, yang memenuhi konteks pasal-pasal, nanti kita akan masuk ke pasal-pasal, undang-undang pemilu mengenai politik uang, ternyata hanya 41 putusan. Maka pertanyaannya kan 41 putusan itu di daerah mana aja? Ya, itu dia. Ternyata 41 putusan itu kumpulan dari seluruh Indonesia, Bik. Cuma 41 putusan? Cuma 41 putusan, bahkan ada beberapa provinsi besar yang nggak ada putusan penegakan hukumnya. Maka kan kesimpulannya dua nih. Satu, apakah kita memang sudah tidak ada politik uang? Kemudian yang kedua, 3 bahkan tambah 1. Kedua, apakah tidak ada yang melaporkan politik uang atau mendiamkan? Atau yang ketiga, sudah melaporkan tidak ditindaklanjuti. Kan nggak mungkin, Bik, yang pertama. Kan nggak mungkin nggak ada politik uang. Sangat tidak mungkin. Sangat nggak mungkin. Level nasional 41 itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Karena ya 2024 banyak yang mengatakan kayaknya gue ikut pemilu 2019 dulu nggak sebrutal ini deh. Nah, brutal itu kan kalimat yang menggambarkan berapa sumber daya ekonomi yang mereka keluarkan. Gitu. Nah, ini informasi menarik ya. Kita bisa dalami lebih lanjut gitu ya. Tadi soal 41 putusan gitu ya, disebar dari seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu yang paling banyak itu dari daerah mana, Kur? Nah, yang paling banyak itu sebentar, Bik, kita lihat ya. Nah, karena ini menarik ya tadi ya, masuk satu level selama 2019 itu teman-teman mungkin kalau masih ingat gonjang-ganjing pemilu waktu itu masih Prabowo versus Jokowi juga itu keras gitu ya. Waktu ketika ada kerusuhan di mana, Kur? Iya, kalau dari data yang kita himpun itu ada sekitar 3, 6, 9, 12 provinsi. Jadi pemilu 2019 itu untuk legislatif, ini untuk legislatif ya, teman-teman. Oh, putusannya ya, tadi saya sudah sampaikan ini putusan legislatif. Dan legislatif yang campur, dia DPRD kabupaten, kota, provinsi dan RI. Nah, total provinsi kita itu kan lebih dari 34 provinsi. Sekarang lebih. Nah, ternyata yang terdetek ditangani ada politik uangnya hanya 12 provinsi, Bik. Dan kalau tadi pertanyaan lu, provinsi mana yang paling banyak? Nomor 1 provinsi Sumatera Utara. Wah, kampung halaman Mas Kurnia. Nah, kampung halaman ini agak kacau. Berapa banyak itu kasus? Ada 7 perkara. Ada 7 perkara Sumatera Utara itu politik uangnya. Kemudian diikuti dengan daerah Gorontalo. Gorontalo ada 6 perkara. Kemudian yang ketiga asalnya Mas Biko nih dari Jawa Tengah. Berapa perkara? Jawa Tengah ada 5 perkara. Dari Jawa Tengah kan Mas Biko? Iya, betul, Mas. Anda ini tapi fakta. Jadi itu Sumatera Utara yang mendominasi, Bik, paling banyak. Tapi Bik sebenarnya ya agak sulit juga kita mengatakan sampai dengan terminologi kata banyak. Ternyata 7 perkara itu udah tergolong banyak. Kan gak mungkin, Bik, daerah sebesar Sumatera Utara itu hanya 7 politik uangnya. Termasuk juga daerah sebesar Jawa Tengah itu juga tidak mungkin juga hanya 5 tadi ya. Nggak mungkin 4, juga hanya 5. Itu. Nah, kira-kira kalau tadi alasannya karena tidak memenuhi syarat untuk diputuskan gitu ya, yang tadi Bang Kurnia bilang ada 3 kemungkinan, apakah pada titik ini kita juga bisa bilang bahwa jangan-jangan Sentra Gakumdu atau Bawaslu itu enggan menindaklanjuti beberapa laporan soal dugaan politik uang, atau terlalu lama menindaklanjuti beberapa laporan? Karena ini ya teman-teman, ini bukan soal sekedar angka. Kita belum bicara nanti mau tahu berapa ya putusan itu yang hukumannya seperti apa sih. Karena kalau nanti teman-teman juga
para pendengar maksud saya dan yang menyaksikan di YouTube ingin tahu, pasti nanti kita akan jelaskan kira-kira kalau melakukan politik uang, memberi atau menerima itu hukumannya seperti apa sih gitu ya. Nah, apakah di dalam putusan ini kelihatan nggak misalnya saja argumentasi atau informasi soal putusan ini dilaporkan oleh calon dari partai mana gitu ya, atau partai mana sih yang paling banyak masuk dalam putusan soal politik uang ini, Bang Kurnia? Iya, kelihatan, Bik. Jadi kalau kita membaca putusan itu kan kelihatan semuanya ya. Makanya kita berani klaim bahwa temuan kita itu tidak berasal dari data sekunder, melainkan data primer yang ada tercantum di dalam putusan di pengadilan negeri. Karena politik uang itu, meskipun kita yakini adalah bagian dari korupsi, tapi dia bukan masuk di rezim undang-undang tindak pidana korupsi. Kalau rezim undang-undang tindak pidana korupsi, maka pengadilan tipikor. Tapi kalau bukan masuk di sana, maka ranahnya pengadilan negeri. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, di dalam putusan-putusan tersebut, itu kan disampaikan semua, Bik. Ada identitas terdakwa, ada informasi mengenai penahanan, dakwaannya seperti apa, pasal di dakwaannya bagaimana, tuntutannya seperti apa, bahkan kita juga memotret pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. Ada juga. Nah, ini sering ngaco nih. Hakim-hakim ketika memasukkan klausul meringankan atau memberatkan. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Nah, jadi kalau masuk ke pertanyaan lu tadi, Bik, soal partai politik, dari yang kita pantau, itu paling banyak pelaku politik uang sebanyak 12 orang pada pemilu tahun 2019 adalah Partai Gerindra. Itu 12 orang. Kemudian diikuti dengan Partai Amanat Nasional. PAN itu ada 6 orang. Kemudian secara berurutan ada Golkar, ada Hanura, ada Partai Persatuan Pembangunan. Masing-masing 3 orang. Jadi kalau ditanya partai mana yang paling banyak pelaku politik uang yang terbukti di proses persidangan untuk Pileg 2019 adalah Partai Gerindra. Partai yang pada saat itu oposisi ya, berarti posisi kompetitor ya? Iya, saat itu kompetitornya Pak Jokowi. Yang sekarang terpilih ya presiden. Iya. Emang sekarang bagiannya Pak Jokowi partai itu? Sepertinya gitu, Mas. Nanti cek di episode pemilu 2024 ya. Susah kalau kita bahas itu, jadi panjang gitu ya. Nah, udah batuk saya. Nah, kalau tadi dibilang di mayoritas laporan dari 41 orang ini, 21-nya adalah Partai Gerindra, baru kemudian disusul PAN, P3 dan seterusnya. Artinya dari sisi pelaku politik uang atau subjeknya pemilu ini peserta kampanye atau bagaimana? Iya, jadi itu juga turut kita pantau ya, Bik, karena begini, kalau kita masuk ke konteks regulasi, Bik ya. Jadi kan tadi sudah disebut bahwa konteks undang-undang yang kita gunakan adalah undang-undang pemilu. Maka pertanyaannya adalah apakah politik uang itu hanya diatur di dalam undang-undang pemilu? Ternyata enggak. Jadi, Bik, sekalipun memang Undang-Undang 7 tahun 2017 itu dikatakan quote-unquote omnibus pemilu, sebenarnya ada yang masih tercerai-berai, masih terpisah, yaitu Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah. Nah, Undang-Undang Pilkada itu masih beda, Bik, dengan Undang-Undang Pemilu. Sehingga apa dampaknya adalah disparitas hukuman bagi pelaku politik uang. Disparitasnya nggak main-main, Bik. Misalnya nih ya, gue sebutin mulai dari Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang tahun 2016. Pelaku politik uang itu diatur di dalam pasal 187, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1-nya adalah biasa setiap orang perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan. Ada frasa menjanjikan, berarti konteks pembuktiannya adalah konsensus, kesepakatan,
tidak memerlukan bukti barang itu telah diterima. Ya, betul. Tapi ketika akad sudah dilakukan, bisa dibuktikan, maka bisa dijerat dengan konteks menjanjikan. Oke. Kemudian secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, satu, Ya. dengan cara tertentu sehingga suara tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Oke. Berapa pidananya? Ternyata cukup progresif, Bik. Dipidana sama kayak undang-undang tipikor, bro. Dia buat 2 model tuh. Nah, satu. Paling singkat dan paling lama. Jadi ada batas atas, batas bawah. Batas bawahnya itu 36 bulan. Berarti minimal 3 tahun. Maksimalnya 6 tahun, 72 bulan. Besar juga. Berarti, Pilkada tuh ya. iya, pilkada. berarti kalau lu, dan ini apalagi, Bik, ya, subjeknya itu setiap orang. Ya. Dia nggak peduli tuh lu mau peserta, lu mau penyelenggara. Kalau lu kena memenuhi unsur-unsur 187A ayat 1, lu bisa langsung dipidana. Jadi lu nggak mungkin, Bik, kalau kena 187 terbukti, lu nggak mungkin divonis di bawah 3 tahun. Oke. Minimal lu akan kena 3 tahun. Di undang-undang. Itu progresifnya undang-undang pilkada. Nah kemudian pertanyaannya, Bik, kalau gue nih, gue caleg, gue ngasih lu duit, kan gue kena nih. Ya. Lu kan sebagai masyarakat pemilih. Ya. Pertanyaannya, lu bisa kena nggak? Nah 187 menjawab itu. Oke. Ayat 2 itu untuk penerima. Ya. Hukumannya sama, Bik. Minimal 3 tahun, maksimal 72 bulan atau 6 tahun. Itu di undang-undang pilkada. Mari kita lihat, bro, gimana Ya. kompilasi sebagian besar undang-undang pemilu. Oke. Nah, undang-undang pemilu ini undang-undang yang masuk angin kalau soal penegakan Penegak hukum hukum. politik uang. Kenapa gue bilang masuk angin, Bik? Lu bayangin ya, tadi itu kan minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun. 6 tahun. Nah, di undang-undang pemilu dia bagi di 3 termin, Bik. Jadi teman-teman, di undang-undang pemilu itu politik uang dibagi menjadi 3 fase. 1 fase masa kampanye, 2 fase masa tenang, 3 masa pencoblosan atau pemungutan suara. Kalau lu melakukan politik uang saat masa kampanye, hukumannya paling lama 2 tahun. Coba lu bayangin. Oke. Tadi itu paling rendahnya 3 tahun. Sekarang paling lama 2 tahun. Nah tadi di undang-undang pilkada itu nggak hanya ini aja, bro, nggak hanya pidana penjara aja. Ada denda juga. Dendanya ada, minimal lagi, minimal 200 juta, paling banyak 1 miliar. Nah di undang-undang pemilu tadi 200 juta ya. Nah di undang-undang pemilu itu ternyata paling banyak 24 juta. Jadi, Coba lu bayangin. jadi lebih bisa dikatakan lebih keras Undang-Undang 10 2016 Undang-Undang Pemilu Jauh ya. banget. Iya, Jauh banget. Iya, dan apa namanya, ini waktu saya ingat betul juga sih teman-teman, ketika undang-undang ini terbit, ini adalah apa namanya, peringatan juga bahwa selama ini kan suka bilang ambil uangnya jangan pilih orangnya gitu ya. Yeah. Sementara kan kalau dari payung regulasi ini nggak bisa, baik yang memberi maupun yang menerima itu bisa dikenakan. Gitu ya. Nah, yang tadi disampaikan Kurnia bahwa gimana ceritanya ketika kita mau bicara payung besar regulasi pemilihan umum, sementara dari sisi hukuman penjara, dari sisi denda itu juga sangat jauh disparitasnya. 2 tahun itu kan, betul. bahkan itu kalau tadi yang di pilkada itu hanya ya setengahnya lebih dikit lah gitu ya. Betul. Kayak gitu. Dan tadi ya kata-kata lu tadi itu ngingetin gue sama satu orang. Siapa tuh? Terima uangnya, jangan pilih orangnya. Nah, kan sempat rame itu kan. Ya, ada satu iklannya sosok tuh. yang Ya. menyebutkan itu Saya kemarin. nanti coba lihat di kolom komentar atau di screenshot gitu ya. Ada, saya masih ingat juga itu. Iya. Nanti saya bahas itu. Oke. Ini belum selesai. Iya, maaf, Masih ada maaf. lagi. Tadi baru setengah Iya, dipotong iya. langsung. Waktunya sudah hampir. Oh iya. Oke. Jadi selain masa kampanye, undang-undang pemilu itu ada memotret politik uang saat masa tenang. Ya tadi 3 tadi kan. Jadi, Kampanye, masa tenang, dan pemungutan Masa suara. tenang itu kan 3 hari sebelum pemungutan pencoblosan. suara biasanya. Tidak boleh ada aktivitas politik apapun. Ya. Saat itu kan biasanya penyelenggara pemilu nyopot-nyopotin spanduk kan. Nah, di masa tenang itu kalau melakukan politik uang, pidana penjaranya paling lama 4 tahun. Oke. Agak naik tuh. Dendanya paling banyak 48 juta rupiah. Tetap tidak menyentuh denda minimal di Undang-Undang Pilkada. Ya. Itu saat masa tenang. Kemudian yang ketiga, saat pemungutan suara. 523 ayat 3 Undang-Undang Pemilu itu paling lama 3 tahun,
dendanya paling banyak 36 juta. Berarti politik hukum, penegakan hukum politik uang di dalam undang-undang pemilu itu menitik beratkan pada saat masa tenang. Mereka paling khawatir di 3 hari tersebut. Makanya hukumannya lebih tinggi dikit ketimbang pasal-pasal lain. Dari sini, Bik, kita kan udah bisa menilai nggak serius pemerintah sama DPR soal politik uang. Kalau hukumannya minimalnya segini, orang nggak takut membagi-bagiin duit. Kan gitu konteks. Nah, itu apalagi Bik, ini itu bisa dipidana hanya kepada pemberi. Di undang-undang pemilu kan. Nah, jadi Itu kalau dia. penerima itu nggak bisa dipidana. Aman. Nggak ada pasalnya soal penerima. Beda konteksnya dengan undang-undang pilkada tadi. Gitu. Ya ini tadi ya satu soal regulasi, yang kedua nanti soal pelaksanaan regulasi itu gitu ya. Sebetulnya kalau ngomong-ngomong soal regulasi dan politik hukum, tadi Mas Kurnia jelaskan bahwa politik hukum undang-undang pemilu itu belum bisa memberikan efek jerah begitu ya. Nah, kalau dalam upaya pencegahan kan sebetulnya kalau pemerintah dan DPR mau, itu kan mereka bisa mengesahkan rancangan undang-undang soal pembatasan transaksi uang tunai ya. Oke. Nah, itu gimana tuh proses pembahasannya sampai sekarang? Apakah bisa dilihat bahwa ada komitmen untuk mengesahkan rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang tunai? Termasuk jangan-jangan itu tertunda-tunda karena mau pemilu, banyak momen pilkada serentak, pilpres gitu. Jadi kan sebenarnya ya politik uang. Sebentar Bang Kur, ini dari mahasiswa Mas ya? Lanjut Mas. Namanya dulu. Oh ya, dari namanya siapa? kampus ya Mas. Anandia ya? Anandia. Oh ya, Mas Anandia nanya tadi. Nah, jadi gini, Mas Anandia. Kalau kita lihat dalam konteks pemilu, politik uang, itu kan banyak model-modelannya. Ada Bik yang modelnya itu pakai amplop, ya kan? Dia isi uang Rp20.000. Ada yang 50.000. Biasanya itu investasinya bertambah tuh, Bik. Iya. 3 bulan sebelum mereka kasih 20.000 per orang. 2 bulan jelang pemilu naik jadi 40.000. Sampai akhirnya, Bik, itu bisa sampai 100.000 per orang. Makin dekat hari makin tinggi tuh harga ya. Bahkan kalau dilihat ya, misalnya berapa suara sih kita untuk save DPR RI? Paling tidak 50.000 suara. Coba aja dikali. 100.000 dikali 50.000 berapa tuh? Banyak kan pasti jumlahnya. Nah, itu ya, kalau nggak usah 50.000 deh, bagi 2 aja. 25.000 dikali 100.000. Nanti harus ditampilin nih, karena capek juga kita ngitungnya, Iya, Bos. Anda nanya ngomong itu. Jadi jumlahnya pasti fantastis. Nah, kaitan sama pertanyaan Anandia tadi, itu kan digunakan dengan uang tunai. Ya, mungkin ada, Bik, tapi belum masif menggunakan transfer. Dompet-dompet online ya kan. Capek juga, Bos. Iya. Lu ngedata 1.000 orang satu handphone, lu transferin satu-satu. Apakah itu ada? Mungkin ada, tapi tidak begitu masif. Polanya masih konvensional, menggunakan dana tunai begitu. Nah, jadi salah satu upaya untuk menindak, meminimalisir, mencegah adalah menggunakan regulasi. Tidak boleh mengambil uang lebih dari 100 juta, apalagi mendekati pemilu. Bukan nggak boleh, harus jelas peruntukannya untuk apa. Ya kan? Nah, ketika itu disampaikan, disuarakan, diupayakan agar DPR membahas, apa kata Komisi 3 saat itu? Susah, Bos, kita mau pemilu, gimana kita nanti mau melakukan kampanye uang? Itu kan repot kalau jawabannya kayak gitu. Terang-terangan dia ngomong begitu ya. Terang-terangan. Jadi ada situasi konflik kepentingan ketika mereka membahas tentang transaksi uang kartal atau uang tunai, karena mereka adalah peserta pemilu sebagai calon anggota legislatif. Iya. Jadi ini dua ya. Pertama tadi kita bahas politik uang ya, akar penyebabnya seperti apa dan itu terus terjadi, dan di mana sebetulnya celah-celah. Salah satu yang lumayan kelihatan adalah dari regulasi, disparitas hukuman di dalam regulasi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada itu masih jauh berbeda. Betul. Dan itu yang kemudian tadi bicara kalau penegakan hukum pemilu itu mau diseriusin, ya regulasinya itu yang tadi catatan Bang Kurnia gitu ya.
Satu. Yang kedua juga ada lagi nih bicara politik uang soal pembatasan transaksi tunai Iya. yang bisa jadi itu juga punya kaitan erat gitu Iya. ya, karena akan berpengaruh terhadap proses transaksi karena politik uang masih banyak dilakukan dengan model-model yang konvensional seperti itu Iya. gitu. Terima kasih Mas Anandia dari kampus mana Mas? Lanjut. Oke. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya karena sudah mau closing. Nah, ketika kita melihat putusan yang dikumpulkan oleh teman-teman selama 41 dan Putusan. 41 putusan dan itu kan 46 terdakwa. 46 terdakwa, 41 putusan gitu ya. Ada hukuman penjara di situ disebutkan Ada. kan? Ada denda juga. Nah, berapa rata-rata hukuman yang teman-teman kumpulkan dari situ? Iya, ada beberapa data menarik memang di dalam kajian ini. Misalnya tadi ya, putusannya ada 41, terdakwanya ada 46. Misalnya ada yang tanya, berapa sih sebenarnya, sebelum masuk ke pertanyaan lu ya, Bik, usianya berapa sih yang range usia pelaku politik uang misalnya? Oh, ternyata 10% itu di bawah 30 tahun. Di atas 30 tahun itu mendominasi. Kenapa 30 tahun? Kita pakai undang-undang pemuda, Bos. Pemuda itu sampai umur 30 tahun. Nah, kemudian ada juga yang penasaran mungkin ya. Pekerjaan para terdakwa ini apa sih sebenarnya? Dari yang 46 orang ini, ternyata yang kita temukan adalah yang paling banyak sudah barang tentu adalah caleg. Caleg itu ada sekitar 24 orang. Kemudian, nah ini kita bedain nih, Bik. Ada yang politisi juga. Apa pembeda politisi dan caleg? Politisi itu adalah pengurus struktural partai, tapi dia bukan caleg. Misalnya dia ketua DPC, ketua DPW, dia kan bukan caleg. Ada juga dalam putusan ada politisi. klaster politisi. Bahkan ya, Bik, kita nemuin juga ada juga yang pekerjaannya swasta, pensiunan, perangkat desa tuh, Bos. Perangkat desa itu lumayan banyak. Nah, kemudian, Bik, yang menarik ya, kita selama ini menyebut, tadi juga sempat kita bahas, politik uang itu jumlahnya fantastis, miliaran rupiah. Nah, ternyata, Bik, yang diusut itu yang kecil-kecil, Bik. Nah, berapa tuh? Bahkan ada yang penerimaan sebesar Rp50.000. Jumlah politik uang 50.000. Jumlah 50.000 itu ditindak. 200.000 ditindak. Apakah seharusnya tidak ditindak? Enggak juga. Harusnya memang tetap ditindak. Tapi paling tidak, mestinya jumlah yang besar-besar itu juga ada dong diusut lebih lanjut. Nah, faktanya kan nggak ada yang mereka proses dari temuan-temuan tersebut. Dan juga, Bik, yang paling menarik adalah sebelum kita masuk ke putusan, misalnya soal tuntutan. Berapa sih rata-rata tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap pelaku politik uang? Ternyata rata-rata tuntutannya itu hanya 4 bulan penjara. Jadi 4 bulan penjara itu kan terbilang sangat ringan. Bahkan sekitar 44 orang itu dituntut 1 tahun penjara atau di bawahnya. Jadi di bawah 1 tahun itu mendominasi, Bik. Ada 44 orang dari total 46. Berarti kan hanya 2 orang yang di atas 1 tahun. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan lu tadi, berapa rata-rata hukumannya? Ternyata rata-rata hukumannya hanya 3 bulan. 46 terdakwa, 41 putusan. Betul, 38 orang pelaku itu divonis di bawah 1 tahun. Total dendanya dari 46 orang itu hanya 350 juta dan rata-rata pengenaan denda itu hanya 9 juta rupiah. Jadi itu beberapa temuan menariknya, Bik, dan yang paling banyak itu terjadi politik uang kalau pakai termin waktu Undang-Undang Pemilu terjadi pada saat masa kampanye 23 perkara. Masa tenang itu 21, masa pemungutan suara itu ada 1 perkara. Berarti ini dominasinya ya tadi ya ketika masa kampanye di lapangan ataupun lain-lain itu ya semua ya. Betul. Maksudnya. Nah, yang juga menarik, Bik, yang penting juga teman-teman tahu, berapa sih jumlah penerimaannya untuk politik uang ya selama tahun 2019 yang terbukti. Ternyata total pemberian itu sebesar 246,1 juta rupiah. Itu total pemberiannya.
Itu dari total semua perkara yang diusut. Satu perkara itu terbesar 150 juta rupiah dalam bentuk janji atas nama terdakwa Bayu Alexander Montang. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kita kan nggak bicara teknis di sini. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di website ICW. Nah, kemudian Bik, jangan lu kira itu hanya penerimaan uang, Bos. Oke. Ada juga yang berbentuk barang. Nah, ini lucu-lucu sebenarnya, Bik. Ketika baca putusan itu ya. Salah satu aja gitu. Misal apa ya barang yang dihadiri? Ada yang ngasih spray, Bos. Ada, dan itu ditindak. Oke. Spray warna abu-abu dengan motif bunga. Ada berapa lagi nih, Bik, model-modelnya? Misalnya yang kedua, ada ngasih mesin pompa air. Ada juga. Nah, mayoritas itu ngasihnya bentuknya sembako, Bik. Sembako itu lumayan sering. Nah, terus ada ini juga dua hal lagi ya, Bik ya. Satu tentang pertimbangan meringankan dan memberatkan. Ini lumayan lucu, Bik. Misalnya gini ya, Bik ya. Gue kasih contoh ya. Pertimbangan yang meringankan itu mereka itu para majelis hakim kan kita harapkan meringankannya itu yang objektif penilaiannya. Ada satu perkara itu dikasih gini, Bik, keadaan meringankannya. Terdakwa telah 2 periode mengabdikan diri kepada negara sebagai anggota DPRD Kota Palu. Ya terus kenapa kalau udah 2 periode? Masalahnya kan dia melakukan kejahatan. Itu kan nggak penting untuk dilakukan. Bahkan ya, Bik ya, ada juga satu perkara putusan itu mengatakan keadaan meringankannya karena terdakwa selama ini sudah terbiasa melakukan pemberian santunan uang duka. Ya ini kan lagi, ya itu beda cerita, ini lagi pemilu. Iya, kalau iya santunan itu bagus, tapi kalau lu ngasih santunan pada saat pemilu ada konflik kepentingan ya memang lu harus ditindak gitu. Ada juga ini terdakwa selama ini hanya melihat kesulitan yang dihadapi masyarakat. Jadi maksudnya itu sebenarnya baik. Nah, itu juga nggak bisa diterima. Ada juga gini nih, terdakwa adalah anggota legislatif yang masih diperlukan sumbangsi dan pemikirannya untuk lembaga dan masyarakat. Kan gak masuk akal. Lo orang dia pelaku kejahatan, ngapain disinggung di situ, masih dibutuhkan. Orang-orang kayak gitu gak pantas lagi jadi anggota legislatif. Kan harusnya seperti itu. Sekalipun, Bik, ada juga keadaan memberatkannya yang bagus. Misalnya keadaan memberatkannya dalam salah satu putusan, perbuatan terdakwa sebagai caleg telah melakukan perbuatan yang mencederai proses demokrasi. Itu bagus. Ada yang mengatakan mencederai jalannya demokrasi. Ada yang mengatakan tidak mendidik masyarakat melakukan demokrasi yang jujur dan adil. Itu kan dia mempertimbangkan esensi pemilu sebagai nilai integritas dan mempertimbangkan aspek demokrasi yang harusnya bukan hanya demokrasi formil, demokrasi material yang di dalamnya ada nilai-nilai anti korupsi. Dan banyak juga, Bik, ini juga nggak semua sebenarnya divonis, Bik. Ada juga kita temukan yang bebas. Misalnya yang bebas itu kita lihat ada 2 orang yang divonis bebas, 2 orang yang divonis lepas. Lepas itu teman-teman artinya terbukti itu melakukan kejahatan tapi bukan merupakan tindak pidana. Itu arti dari putusan lepas. Nah, masalah krusialnya, Bik, di dalam persidangan politik uang. Misalnya gini nih, gue caleg, lu adalah tim ses gue. Anandia itu masyarakat biasalah. Lu ngasih uang ke dia, bilang, Mas Anandia nanti tolong pilih Mas Kurnia ya saat pencoblosan. Datang nih misalnya Bawaslu atau Sentra Gakumdu, lu ditangkap sebagai pemberi. Diki kan nggak bisa sebagai penerima undang-undang pemilu kan. Nanti yang dihukum itu hanya lu. Nah, proses persidangan kan harusnya mencari saksi penerima. Itu yang uang lu kasih 200.000 ke Diki, itu uang siapa? Mungkin nggak itu uang lu? Ya mungkin, tapi kan presentasinya kecil. Masa lu mau keluar duit sendiri untuk memperjuangkan seseorang? Iya, itu bisa terjadi, tapi itu sangat jarang. Padahal di dalam pasal 55 ayat 1 KUHP penyertaan, itu kan tidak hanya melakukan, yang menyuruh melakukan itu bisa. Nah,
konteks caleg itu Bik jarang Bik diungkap dalam ya. proses persidangan. Jadi lebih banyak dalam tanda kutip operator lapangannya. Operator lapangan. Ya. Ini menarik sebetulnya teman-teman, banyak hal teknis gitu yang cukup detail yang sebenarnya pengen aku tanyakan juga gitu Kur tadi ya. Tapi rasanya mungkin para pendengar atau yang nonton di YouTube Sahabat ICW ataupun di podcast itu bisa membaca ini di www.antikorupsi.org gitu ya. Karena menarik tadi ya, selain soal pemetaan pelaku gitu ya, terus kemudian soal hukuman, dan dari sini sebenarnya ini bisa jadi bahan evaluasi ke depan dalam konteks pemilu kepala daerah gitu ya. Kenapa? Karena kalau tadi dari proses diskusi yang Bang Kurnia juga sampaikan gitu ya, sebetulnya dari sini kita lihat bahwa faktanya politik uang yang diproses oleh Bawaslu melalui sentra penegak hukum itu masih sangat minim. Sementara gonjang-ganjing soal politik uang di masyarakat itu kan sangat masif gitu ya. Bisa dibayangkan gitu gimana ketika penindakannya juga masih sangat minim, ya orang kalau mau melapor ya sudahlah, nanti nggak ditindak seperti itu akan jadi persoalan gitu. Dan yang kedua tadi tuh Bang Kurnia bilang penjeratan politik uang ini tidak langsung menyasar kepada orang pelaku utamanya gitu ya, tapi lebih banyak pada orang-orang yang operator lapangan. Betul. Orang-orang yang terlibat langsung. Tapi dari mana klaster pemberinya itu tidak banyak diusut seperti itu kan. Nah, yang ketiga juga adalah soal efek jerah. Ya. Kalau lihat dari tadi saya catat ya, praktis hukuman rata-ratanya tuntutan penjaranya 4 bulan dan hukumannya rata-ratanya 3 bulan saja. Ini yang kemudian menjadi dalam tanda kutip ya udahlah aman aja lah bahasanya kayak gitu kan, karena ya hukumannya baik oleh penuntut umum di majelis hakim dalam persidangan maupun putusannya juga belum bisa menimbulkan efek jerah. Jadi ketika kita bilang ini tolak politik uang dan lain-lain, ya penindakannya juga harus diperbaiki gitu ya. Yang keempat adalah soal payung regulasinya yang sebetulnya tadi juga masih perlu diperkuat ya kan Bang Kurnia gitu. Disparitasnya kan tadi kan tinggi gitu. Artinya kan perlu ada perkuat. Dan yang selain itu tadi saya juga catat adalah dari kajian yang ICW buat ini, hampir semua kader dalam partai politik itu terlibat gitu ya di sini. Artinya ada persoalan integritas di dalam struktur partai politik, karena tadi kan ada juga latar belakang politisi ya. Politisi itu adalah pengurus-pengurus partai politik seperti itu. Dan yang terakhir, yang ini juga masih terjadi dan begitu masif, modusnya itu sebenarnya masih sangat konvensional. Politik uang yang dilakukan. Jadi bukan sesuatu yang beragam gitu ya. Ya ada juga yang memang menggunakan cara-cara terbaru, tapi kebanyakan dari kasus yang ditemukan dalam putusan ini adalah diberikan secara langsung uangnya gitu ya. Betul. Ataupun lewat perantara gitu ya, baik kepada masyarakat atau lewat tim kampanye. Artinya ini masih proses-proses yang klasik. Untuk itu tadi secara tidak langsung pertanyaan penonton di sini, ya ada regulasi yang juga sebenarnya bisa membatasi ini tadi ya, RUU soal pembatasan transaksi uang tunai seperti itu. Nah, itu adalah beberapa poin yang kita catat gitu ya, di mana undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada lebih gahar undang-undang pilkada gitu ya, dari sisi penghukuman seperti itu. Oke, terima kasih Mas Kurnia Ramadana. Terakhir, ada nggak yang mau disampaikan gitu ya sebagai closing penutup dari pemetaan politik uang berdasarkan kasus yang ditangani dalam pemilu tahun 2019? Iya, jadi teman-teman, kalau kita ingin menghasilkan satu solusi yang konkret, memperbaiki ekosistem pemilu, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi, mari kita lihat apa yang terjadi pada masa yang sebelumnya. Ternyata masa yang sebelumnya politik uangnya masif, penindakannya rendah. Maka dari itu ke depan, meskipun pemilu legislatif sudah selesai,
Tapi teman-teman, November nanti kita akan ada momentum pemilihan kepala daerah. Ya. Serentak Sabang sampai Merauke, milih bupati, wali kota, gubernur. Apakah di sana tidak ada politik uang? Sulit rasanya untuk setuju dengan kesimpulan itu. Politik uangnya kemungkinan besar akan terjadi. Tadi sudah kita bahas ada pasal 187 untuk undang-undang pilkada yang bisa teman-teman manfaatkan. Ketika ada seseorang yang menjanjikan sesuatu agar kalian terpengaruh untuk memilih calon tertentu, teman-teman harus aktif melaporkan ke Bawaslu agar ditindaklanjuti oleh Sentra Gakumdu. Ya. Jangan lupa, tidak hanya memberi yang dipidana, ketika teman-teman secara sadar menerima, secara sadar mengetahui bahwa itu adalah politik uang dan teman-teman terima, hukumannya sama dengan yang memberi. Maka dari itu, pesan dari kajian ini sekaligus meminta agar kita tidak hanya menolak politik uang, tapi aktif memerangi dengan memperhatikan, melaporkan, meneriakkan ketika ada politisi, pihak lain yang berupaya untuk mendegradasi nilai pemilu yang sebenarnya ada esensi integritas di sana. Terakhir Mas Biko, kalau teman-teman yang ingin baca lebih lanjut, berdiskusi lebih lanjut, silahkan dibaca dulu kajiannya yang tadi Biko sampaikan di website ICW. Itu mungkin Biko. Oke, tolak uangnya, ungkap pelakunya. Itu mungkin sebagai penutup. Terima kasih teman-teman yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan dari YouTube. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.